Alhamdulillah. Alhamdulillah bini'matihi al-mutakathirah wa bifadlihi astafa anillahi ta'ala al-muwafirah. Wassalatu wassalam ala sayyidi syafi'il khalqi fil bariyatil mahmud sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akramil jud wal wujud sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى أقرب الوجود في شرف المعبود صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما متلازما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد فيا أيها الناس فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Limpahan rahmat yang sangat mulia dengan runtutan nikmat yang tak terhitung dan tak terbilang yang Allah titipkan di dalam jasad setiap insan manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini, tidaklah mereka terlepas kecuali mendapatkan nikmat yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Dari nikmat makan, nikmat penglihatan, nikmat segalanya yang dia miliki adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diingat, nikmat itu pula dimiliki oleh makhluk Allah yang lainnya. Ada binatang-binatang, ada tumbuhan, ada pepohonan, ada hal jamadat, bebatuan dan lain-lainnya. Mereka pun sama mendapatkan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang patut kita syukuri dari nikmat selain itu adalah nikmat yang sangat mulia, nikmat yang sangat agung, nikmat yang tidak Allah titipkan kepada seluruh makhluknya. Bahkan kepada manusia pun Allah pilih nikmat tersebut, yaitu nikmat iman. Nikmat iman inilah nikmat yang sangat mahal, nikmat yang sangat mulia, nikmat yang sangat agung. Karena enggak semuanya orang mendapatkan nikmat iman, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan dalam hati-hati orang-orang yang mempunyai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tetapkan iman kita sampai ajal mendatang dalam hidup kita, sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Sayyidul Bashar, Sayyidina Nabiyuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah, Nabi yang kita harapkan berkumpul bersamanya di padang mahsyar. Jikalau Arafah menjadi saksi perkumpulan atau perjumpaan pertemuan dari seluruh kelompok manusia dari timur sampai barat dalam kehidupan di dunia, maka kelak dalam kehidupan akhirat ada sebuah lapangan yang lebih besar dari padang Arafah, yaitu padang mahsyar, di mana Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan siapapun dari kita dan mereka tidak terlewati, tidak ada kategori mampu atau tidak mampu. Semua kecil maupun besar, perempuan ataupun laki-laki, semua akan dikumpulkan dalam padang mahsyar yang menyerupai padang Arafah. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan melihat dalam kondisi umat-umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan air mata mereka. Mereka menangisi kesusahan hidupnya dengan amaliyahnya. Ada yang mereka tenggelam dengan air keringat mereka, tenggelam dengan air mata mereka. Dan kita berharap di dalam posisi itu, di waktu tersebut, ada naungan yang paling indah, yaitu naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak merasakan susahnya ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Amin, Allahumma amin. Hadirin masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita.
Kita masih berada di bulan yang mulia. Kita sudah melewati perayaan kurban. Kita sudah melewati hari raya kurban. Menjadi contoh bagi kita sesungguhnya hikmah dari kurban tersebut bukan hanya sebatas menyembelih, tapi mendekatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatadarrab ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan hikmah segala apapun dalam diri ini semuanya milik Allah. Maka hikmah yang perlu kita ambil dari kurban tersebut, apa berharganya seekor kambing bagi seorang kaya yang punya harta banyak? Tidak ada harga nilainya seekor sapi bagi hartawan. Tidak ada nilainya seorang yang punya jabatan pangkat yang tinggi untuk membeli seekor sapi ataupun kambing. Tapi hikmah dari itu, kita berkorban dengan harta kita, dengan pangkat jabatan kita, dengan ilmu kita, dengan kefakiran kita, yaitu dengan ikhlas dan kesabaran, kita berkorban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya berkorban dengan hartanya, menyantuni anak-anak yatim, memedekahkan kepada fuqara wal masakin. Si orang yang punya pangkat dan jabatan, gunakan pangkat jabatanmu untuk mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan kemudaratan di hadapan Allah. Banyak kemaksiatan yang susah ditangani oleh para ustaz, banyak kemaksiatan yang susah ditangani oleh para ulama. Namun jikalau itu kemaksiatan ditangani oleh para pejabat, akan lebih mudah dan bakal lebih hilang dalam sekejap pada saat itu. Begitupun bagi orang yang berilmu, sampaikan ilmumu untuk kau sedekahkan, untuk korbankan ilmumu. Dan begitu pula orang-orang fakir, kita nggak boleh ketinggalan. Jangan sampai kefakiran kita menjadikan batasan untuk kita tidak berkorban. Ikhlas dan kesabaran adalah kurban terbaik bagi orang-orang fakir. Itulah hikmah dari perayaan hari raya kurban. Namun di sisi lain, apakah sudah takwa kita tambah di hadapan Allah? Sudahkah takwa kita bertambah di hadapan Rasulullah? Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan, at-taqwa al-khauf min al-jalil. Tahu ciri-cirinya orang bertakwa? Kalau lihat orang yang mempunyai, yang pertama al-khauf min al-jalil, dia punya rasa takut dulu kepada Allah. Dia punya rasa takut dulu kepada Sang Pencipta. Yang lebih bahaya jika ada orang yang sudah tidak mempunyai rasa takutnya di hadapan Allah, seakan-akan mudah meninggalkan salat, mudah meninggalkan perkara yang diperintahkan oleh Allah. Ini ciri-ciri orang-orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah. Dengan lantang dan berani melakukan kemaksiatan. Ini ciri-ciri orang-orang yang tidak mempunyai rasa takut kepada Allah. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsinya, siapa orang yang merasa aman di dunianya, maka akan aku berikan rasa takutnya di akhirat. Tapi siapa orang yang punya rasa takut di dunianya, maka akan aku berikan rasa aman nanti di akhirat. Maka dari itu masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, modal pertama kita dalam bertakwa kepada Allah harus punya rasa takut. Penting rasa takut. Bagaimana caranya, Habib? Bagaimana caranya itu ke depannya? At-taqwa modal tersebut dengan punya rasa takut, dengan cara apapun yang diperintahkan oleh Allah, tidaklah sedikit pun kita langgar. Segala apapun yang dilarang Allah, tidaklah sedikit pun kita melaksanakannya. Inilah cara kita untuk merasakan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab yang Muqasyifatul Qulub menyatakan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar takut dari api neraka, bukan hanya sekedar takut dari susahnya di azab kubur, bukan hanya susahnya sakitnya sakratul maut, tapi rasa takut kepada Allah, semakin dia takut, semakin dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diinginkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Lalu yang kedua, Imam Ali mengatakan, at-taqwa mempunyai ciri juga. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Perkara yang paling mudah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kecuali hal yang baik. Dan tidak sedikit pun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengamalkan perkara tersebut kecuali ingin menjadi hamba yang menjadi lebih baik. Hal inilah yang patut kita jaga. Hal inilah yang patut kita harus amalkan. Sebab tidaklah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali tujuannya adalah untuk diri kita yang mengamalkannya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tinggalkan salat, maka jangan tinggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika waktunya mengaji, waktunya kita ibadah. Jangan sampai dunianya
menjauhkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Anda berhenti kerja, bukan Anda berarti tidak urus mengumpulkan harta. Jangan bekerjalah Anda, mencari harta Anda, tapi jangan sampai kerjanya Anda memutuskan Anda kepada Allah. Jangan sampai sibuknya Anda mengumpulkan harta malah memutuskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tidak diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan duniamu, jadikan urusan kerjamu untuk mencari dunia adalah urusan yang bisa mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diinginkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Imam Ali mengatakan ciri dari at-taqwa pula al-qanaah bil qalil. Rasa cukup dari yang sedikit. Sulitnya kita jumpai orang yang mau bersyukur dari yang sedikit. Selalu kita menjumpai orang-orang yang tamak, rasa rakus, rasa serakah dalam hidupnya manusia. Kita tidak menjumpai sedikit orang yang punya rasa qanaah, sedikit dan dia bersyukur di hadapan Allah, merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah. Maka pesan Imam Ali, kalau engkau mau mengetahui ciri orang bertakwa, dia selalu merasa cukup. Tidak harus banyak, sedikit tapi keberkahan. Dikisahkan ada satu orang di dalam kisahnya Imam Ibrahim bin Adham. Ada orang yang hidupnya selalu mengumpulkan harta sampai tidak cukup harta tersebut. Sehingga suatu hari raja memberikan dia harta yang begitu banyak. Harta yang begitu banyak dalam bilangan hitungan uang sekitar 100 dirham. Namun ketika sampai di tangan orang tersebut, dihitung itu uang kurang 1 dirham, sehingga yang datang hanya 99 dirham. Ini orang mencari sampai sibuk, sampai malam, sampai subuh, sampai 1 hari full. Dia mencari 1 dirham yang hilang dari bilangan 100 dirham yang diberikan oleh raja. Sampai suatu hari ketika dia datang kepada raja dengan masang wajah yang penuh lusuh, letih, dengan wajah yang putus asa. Ternyata penasehat yang mengatakan kepada raja tersebut, inilah ciri orang-orang yang tidak bersyukur. Dia memiliki 99 dirham, namun dia sibuk mencari 1 dirham yang bukan milik dia. Inilah kehidupan manusia. Begitu banyak nikmat yang Allah titipkan dalam hidupnya, tapi dia sibuk mencari yang bukan milik dia. Al-qanaah, rasa cukup hilang dari hidupnya, maka jauh dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Imam Ali mengatakan al-isti'dad liyaumir rahil. Kita bersiap diri untuk perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang tidak mempunyai batasan, perjalanan yang tidak mempunyai jangka waktu, perjalanan yang sangat panjang, yang butuh bekal tidak sedikit, yang butuh bekal tidak begitu sedikit saja, tapi butuh bekal yang banyak, bahkan tak terbilang bekal tersebut. Para ulama mengatakan, Al-Imam Al-Ghazali pula dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan al-isti'dad, mempersiapkan diri kita untuk perjalanan yang lebih panjang menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala adalah menanamkan hati kita tidak mempunyai kebencian kepada orang. Ada orang ahli ibadah dengan sujudnya begitu lama, tidaklah ia putus kakinya untuk datang ke masjid, namun hatinya tidak pernah ia gunakan untuk hal yang baik. Selalu mulutnya ia bicarakan orang, selalu hatinya ia gunakan untuk hasad, iri, dengki kepada orang. Maka kata Imam Ghazali, sya'a, hilang ibadahnya. Sehingga yang penting untuk kita mempersiapkan perjalanan kita yang sangat jauh adalah membawa hati yang selamat. Tidak adanya hasad, tidak adanya iri, tidak adanya dengki, tidak adanya hal perkara yang menjauhkan kita kepada perkumpulan yang baik. Al-isti'dad liyaumir rahil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW, yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mereka yang datang di hadapan Allah dengan membawa hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hati kita dari segala perbuatan keji, dengki, iri, hal yang merugikan diri manusia, dan lebih-lebih kita minta kepada Allah hati yang bahagia. Maka dari itu masyaallah muslimin, jamaah yang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya seseorang mempunyai hati yang bahagia. Nabi dalam sebuah hadisnya bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan wa idza salahat salaha al-jasad kulluh wa idza fasadat fasada al-jasad kulluh. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya yang artinya sesungguhnya di dalam jasad manusia mempunyai segumpal daging, yang mana segumpal daging ini kalau dia bagus maka bagus pula dirinya.
Tapi kalau ini segumpal daging buruk, rusak, maka buruk dan rusak pula dirinya. Ala wahyal galab. Yang dimaksud oleh Nabi segumpal daging tersebut adalah hati. Jikalau hati kita bagus, hati kita senang, maka semua tubuh kita pun akan menjadi sehat. Namun kalau hati kita tidak menjadi orang yang bagus, hati yang tidak selamat, maka segala tubuh pun tidak selamat. Maka dikisahkan para ulama terdahulu dalam kitab Hikayatul Awliya, ada seorang ulama yang kerjaannya itu setiap waktu sholat isya, ia takhir sholatnya. Tujuannya supaya ia mencari farahan wa surura, kegembiraan dalam hatinya. Dengan jadikan ia melaksanakan satranji, perkumpulan dengan bermain tato dan lain-lainnya, sekiranya menghilangkan pikirannya dia untuk bermaksiat, sehingga ketika dia sudah hilang rasa maksiatnya, dia laksanakan sholat. Setelah sholat dia langsung tidur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati yang selamat. Namun berbeda dengan orang yang kalau setelah sholat isya dan dia setelah beribadah ada pikiran dia bermaksiat, dia melaksanakan kemaksiatan, maka selama satu hari ibadahnya akan hilang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ia tutup dengan kemaksiatan sebelum ia terpejamkan matanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang oleh Allah, jadikan tontonan kita jangan menjadikan tuntunan. Usahakan segala tuntunan yang kita jadikan dan dibalik menjadikan sebuah tontonan. Usahakan tontonan menjadikan tuntunan. Tidaklah sebuah larangan dalam Islam untuk kita menyaksikan hal apapun dalam muka bumi ini kecuali bisa menambahkan kebaikan kita. Jangan sampai kita menonton TV, menonton pesepak bolaan malah menggugurkan ibadah kita untuk salat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malah menggugurkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, itu tontonan harus jadikan tuntunan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala catat kepada kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala catat diri kita menjadi amal-amal terbaik yang kelak menemani kita di alam kubur, sehingga mudahnya kita masuk ke dalam surga dan berkumpul bersama Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ya Allah. Astaghfirullah. Alhamdulillah ala ihsani wa syukri lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على نور الانوار وسر الاسرار وطريق الاجيار ومفتاح باب اليسار سيدنا نبينا مولانا محمد المختار وعلى اله الاطهار عدد نعم الله وافضاله. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله فيما امر وانتهوا عما نهى واعلموا ان الله امركم بهذا بنفسه وسنا بملائكته بذكر وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وصحابة رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا رب العالمين. اللهم وارفع عن جميع المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا من المنشية خاصة وعن بلدان فلسطين والشرية واليمن وبلدان المسلمين أجمعين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر مصائب الدنيا والدين، اللهم نحن بوجهك الكريم برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kalau hari ini kau catat kami menjadi catatan amalan hamba-hamba yang kau panggil, maka panggillah kami dalam tahun husnul khatimah. Ya Rabb, panggillah kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup kami sudah payah ya Rabb,
fitnah di mana-mana, kebencian, iri dengki selalu mencampuri kehidupan kami. Ya Rabb, atas izin-Mu jadikan hari ini adalah hari paling terbaik dalam kehidupan kami, sehingga Kau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami dengan tidaknya merasakan sakit, wafatkan kami ya Rabb dalam keadaan tangan Nabi SAW hadir menolong kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan anak kami anak yang saleh dan salihah, jadikan ampunan dosa-dosa kami, kesalahan kami, sehingga kami bisa berjumpa di hari yang akan datang dalam keadaan sehat panjang umur. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Panjangkan umur kedua orang tua kami ya Rabb, panjangkan umur sesepuh-sesepuh kampung kami ya Rabb, panjangkan umur mereka, berikan kesehatan badan mereka, tambahkan kecintaan takwa mereka kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, amalan yang paling terbaik di muka bumi ini jikalau salat kepadamu, ya Rabb, izinkan salat kami adalah salat yang paling baik. Ya Rabb, jikalau amalan terbaikmu adalah sedekah, jadikan sedekah kami adalah sedekah yang paling terbaik. Ya Rabb, jikalau amalan terbaik di hadapanmu adalah menjaga hati kepada orang lain, maka jadikan hati kami dijaga untuk tidak membenci kepada orang lain. Rahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin ya Rabb, jikalau nanti di padang mahsyar Kau kumpulkan kami, di saat itu kami tidak berkumpul dalam keadaan berpakaian. Tidaklah butuh seorang anak kepada ayahnya, seorang ayah butuh kepada anaknya. Mereka lari dari sahabat mereka. Izinkan di hari itu, di dalam posisi itu kami mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Di saat tenggorokan kami kering untuk meminum air, izinkan kami minum dari telaga Kausar Nabi Muhammad yang meminum dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, amal kami mungkin tidak masukkan kami ke surga, salat kami tidak bisa masukkan kami ke surga, mungkin puasa kami tidak masukkan kami ke surga, tapi dalam hati kami yang paling dalam ada satu kecintaan kepada kekasihmu Muhammad. Izinkan modal kecintaan ini kami tergolong dari orang-orang yang masuk ke dalam surga-Mu ya Allah, dan berjumpa dengan Nabi Muhammad, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan Kau haramkan syafaat Nabi Muhammad kepada anak-anak kami ya Allah, jangan Kau haramkan syafaat Nabi kepada istri kami ya Allah, jangan Kau haramkan syafaat Nabi kepada keluarga kami. Birahmatika ya Arhamar Rahimin ya Akramal Akramin wa ya Ajwadal Ajwadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam.